presentasinya di meja makan. Saat kami makan, saya rindu mendengar sebuah lagu dari Sarsi Moranger, air yang hidup, air yang hidup, rohmu yang hidup. Saya putar lagu itu, kami lagi makan, selesai doa, saya mau makan. Belum selesai satu lagu, saya menangis tiba-tiba tanpa saya ketahui apapun. Tapi aku percaya damai sejahtera itu ada padaku. Zaman Tuhan membawa saya pada rohku, pada suatu pengalaman rohani. Saya dibawa ke padang gurun, dan di padang gurun itu yang saya alami adalah ketakutan dan kegelapan. Di sana saya bingung, saya panggil Tuhan saya, Yesus. Tuhan, saya mau Tuhan, aku bilang. Saya mau ke kerajaan. Tapi yang saya dapati adalah Tuhan menolak saya untuk masuk kerajaannya. Di situ saya merasa, saya sadar bahwa saya orang berdosa. Saya minta ampun sama Tuhan. Tolong saya, jika saya salah, jika saya berdosa, tolong bimbing saya. Saya mau mengenal Tuhan yang hidup seperti lagu itu. Saya minta ampun, saya ikuti lagu itu untuk memohon belas kasih Tuhan. Dan puji Tuhan, air mata itu menetes. Dan suami saya, anak-anak saya juga bertanya-tanya kenapa saya, tapi saya nggak bisa menjawab. Selesai dengan pengalaman saya bagi pengalaman saya buat suami saya, dan saya mau mencari Tuhan. Saya bilang, saya mau mencari Tuhan, saya mau mencari kerajaannya, dan saya salah selama ini. Saya berdoa sama Tuhan, bawa kamu Tuhan. Jika aku ke titik nol lagi, semua pengetahuanku tentang Tuhan itu ku nolkan. Dari situ mencari lagi kemana Tuhan mencari, membawa kami, membawa saya terlebih dahulu. Saya dibekali Tuhan melalui streaming, 3 pengembalaan melalui di udara kami ikuti dan kami sharingkan bersama suamiku mati, dan kami sepakat untuk dibawa Tuhan. Lepas dari pengembalaan yang lama, kami mencari pengembalaan yang baru, yang bebas dari adat istiadat dunia, adat istiadat nenek moyang terutama yang Tuhan wahyukan bagi kita semua, yang bebas dari ajaran Nikolaus, ajaran William, ajaran Isabel, yang gereja yang kembali pada kasih mula-mula, pada kasih Philadelphia. 3,5 tahun kami berdoa. Pada bulan 6 akhir 2024 saya kembali diintimidasi dengan roh ketakutan itu. Karena itu yang semula pengalaman saya sebelum kenal Tuhan. Saya diintimidasi roh ketakutan. Segala hal di pikiran saya menimbulkan ketakutan. Dan yang kedua kali ini jauh lebih menakutkan lagi, karena saya setiap berdoa itu dalam yang saya lihat itu kegelapan. Saya berdoa sama Tuhan, kami butuh pengemalan. Tolong sediakan bagi kami. Jika selama ini 3,5 tahun kami berjuang berdoa untuk pindah ke Medan, dan itu tidak dijawab Tuhan karena kehendaknya lain. Jadi kami berdoa selama 2 minggu. Roh Kudus bilang sama saya, cari di sini Kalang, gereja yang kembali, yang aliran Pentakosta lama, dalam kebenaran yang sejati dan tidak ada hujat pada mulutnya. Saya tanya, di mana itu? Saya bagikan buat suami saya, di mana itu ya kira-kira penggawa gereja yang seperti itu ya? Iya bang ya, aku bilang. Dan dia bilang hanya 2 di sini, nggak banyak. Salah satu gereja GKI. Dan kami doakan gereja ini, dan pada hari minggunya, minggu kedua kami di gereja sini. Puji syukur Bapak Ibu Saudara, kami disambut oleh gembala sidang, Bapak Gembala, Ibu Gembala kami dengan tangan terbuka. Begitu juga jemaat-jemaat. Kami diajarin lebih lagi untuk mengenal firman Tuhan dalam training dasar. Dan kami juga puji syukur karena kebaikan jemaat sidang ini diberi kesempatan untuk melayani Tuhan di gereja ini, melayani umat-umatnya. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kami menemukan apa yang difirmankan Tuhan. Carilah gembala, sebab dialah yang memberikan pengembalaan bagi kami. Dan tahun 2022, apa yang menjadi pergumulan hidup saya boleh disembuhkan oleh Tuhan. Pada bulan 10 kemarin saya berjuang 2,5 tahun itu. Komis dokter berkata saya mengalami penebalan dinding rahim, dan maaf, itu menyebabkan keterlambatan berbulan-bulan untuk periode menstruasi saya. Itu saya alami selama tahun 2023, bolak-balik ke dokter hanya untuk biar menstruasi periode bulanan saya itu datang, karena takutnya itu menyebabkan penyakit bibit kanker. Dan tahun 2023 kami berjuang untuk bolak-balik ke dokter untuk biar periode menstruasi saya boleh normal. Kalau makan obat saya boleh itu datang. Tapi pada tahun 2024 hal yang sebaliknya terjadi pada saya. Saya mengalami pendarahan. Bolak-balik ke dokter juga hanya untuk menstop. Kalau kemarin untuk datang, sekarang untuk
stop, dan itu berlangsung bertahun sampai puncaknya itu 2025 ini. Mulai dari awal tahun sampai bulan 10 saya mengalami namanya pendaharan hebat yang terus-menerus setiap hari, yang tidak berhenti, hanya beberapa hari aja. Dan puncaknya itu tahun bulan 10 kemarin kami berobat ke dokter, di stop. Memang stop Bapak Ibu Saudaraku, tapi hanya seminggu. Habis obatnya itu datang lagi, bahkan 2 kali lebih, 3 kali lebih. Maaf kalau biasanya periode-periode berikutnya itu bahkan agar-agar seperti orang ibu melahirkan itu keluar. Dan itu mengkhawatirkan. Suami saya bilang, ayo berobat lagi. Aku bilang kayak gini, enggak, ini jadi belalang pelahap buat saya. Karena Tuhan bilang, kalau kita setia dalam perpuluhan, belalang pelahap itu kan diusir dari kita semua. Aku bilang, aku mau berjuang. Tuhanku bilang, kalau perempuan yang pendarahan 12 tahun bisa hidup 12 tahun, aku hanya 2,5 tahun. Kalau aku hidup, aku akan hidup. Tapi kalau aku mati, biarlah aku mati dalam keselamatan Kristus, dan aku boleh sampai pada destiny ilahiku. Aku bilang, 5 hari itu setiap jam itu harus ganti pembalut. Aku udah beli pembalut yang 42 cm, dan itu tiap hari, tiap jam itu selama 5 hari boleh kualami. Aku mulai badan saya udah mulai lemas, Bapak Ibu, tanganku, kuku pun sudah mulai agak kuning. Tapi kami berdoa, ayo berobat katanya. Tidak, aku bilang, aku mau seperti perempuan pendarahan 12 tahun itu. Hanya dia bilang, asal ku jamah ujung jubah Tuhan, maka aku sembuh. Aku juga mau berkomitmen untuk itu. Dan aku tanya Roh Kudus, firman apa yang boleh ku jamah? Karena bicara tentang jubah itu bicara tentang firman. Karena apapun yang melekat pada Yesus itu adalah tentang firman. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Dan aku bilang, firman apa yang boleh ku pegang Tuhan Yesus buat aku sembuh? Aku bilang. Dia bilang, taruhkan Tuhan di amatnya bilur-bilur darahku yang telah menyembuhkan. Jadi bagiku Tuhan Yesus. Dan Markus 28 berkata, sekalipun aku minum racun maut, engkau tidak diapa-apakan, katanya. Haleluya Bapak Ibu Saudara. 5 hari yang sangat menakutkan bagi saya, karena itu suatu yang membawa kita kadang kepada kematian. Ketakutan itu kadang. Puji syukur pada hari Minggu saat saya berdoa, Tuhan hari Minggu saya mau melayani, dan pelayananku adalah bolak-balik berjalan. Tolong jamah saya, biar aku setelah lahir baru kesukaanku adalah memuji menyembahmu, melayani Tuhan itu menjadi bagianku. Jika itu kau berikan padaku, kasih aku selalu kesempatan. Puji syukur Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Saya pergi dengan pembalut yang bersih, pulang juga seperti itu. Sampai terima kasih. Itu kesaksian segala kemuliaan bagi Sang Raja Yesus Kristus. Oleh karena doa-doa jemaat, oleh karena doa Bapak Gembala, kami beroleh kemenangan iman. Doakan kami lagi lebih maju lagi.